Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini kita akan isi dengan latihan soal ya. Latihan soal. Pertama terkait fungsi transfer. Ada beberapa soal. Misalnya ini ya, nomor 1. Ini kaitannya kita mencari fungsi transfer dari bentuk suatu persamaan diferensial gitu ya. Persamaan diferensial yang menggambarkan suatu sistem tertentu gitu ya. Nah, nomor 2, dibalik dari fungsi transfer kita mencari persamaan diferensialnya ya. Persamaan diferensialnya. Persamaan diferensial biasa. Kemudian nomor 3, ini kita memiliki G, memiliki fungsi transfernya. Kemudian eh, masukannya kita diberikan sebagai fungsi rem, juga sebagai suatu impulsif ya. Atau di sini delta Dirac. Nah, dengan input yang berbeda ini, bagaimana nanti respon C-nya ya, respon C-nya sebagai fungsi waktu ya. Nah, ini bagaimana? Nah, untuk nomor 1 caranya sangat mudah ya. Jadi pertama kita lakukan transformasi Laplace di kedua ruas ya. Nah, kemudian kita anggap semua nilai awalnya, syarat awalnya semuanya adalah 0 ya. Sehingga transformasi Laplace dari turunan ketiga CT itu adalah S pangkat 3 CS ya. Pangkat 3. Nanti kalau di turunan ketiga, pangkat 3 turunan keempat ya pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, ini turunan kedua, maka ini S kuadrat. Konstantanya tetap 7. Turunan pertama maka di sini S pangkat 1. Nah, ini CT maka di sini CS. Kemudian di sini R, di sini RS. Turunan kedua maka di sini pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita kumpulkan C dan R-nya menjadi satu. C-nya kumpulkan menjadi satu, maka di sini S pangkat 3, kemudian 3S kuadrat, 7S ya, 7S, kemudian 1 kali C. Dan di sini juga sama, S kuadrat, 4S ya, dan 3 kali R. Nah, lalu sebagai definisi dari fungsi transfer, yaitu adalah rasio dari transformasi Laplace keluaran terhadap transformasi Laplace masukan ya. Maka ini C per RS ya. Nah, ini RS ke sini ya, jadi bagi gitu ya. Nah, ini pindah ke sini. Hingga S kuadrat 4S tambah 3 per ini. Nah, ini adalah fungsi transfernya. Nah, sebetulnya tanpa kita melakukan langkah ini dan langkah ini, kita bisa cari tahu langsung ya nilai fungsi transformnya dari hubungan ini. Jadi bagian bawah ini adalah persamaan diferensial yang ini ya, yang masukannya, keluarannya. Jadi persamaan diferensial keluarannya. Kemudian yang bagian atas ini dari persamaan diferensial masukannya. Dan nanti di sini nilainya adalah koefisiennya di sini ya. Di sini koefisiennya 1, maka di sini 1 S kuadrat karena di sini turunan kedua. Kemudian koefisiennya 4, maka ini 4 S pangkat 1 karena di sini turunan pertama. 3 karena di sini bukan turunan ya. Jadi di sini 3 enggak ada S karena di sini bukan turunan. Nah, begitu juga dengan yang bawah ya. Kita bisa lihat di sini 1 3 3 ya. Pangkatnya bersesuaian dengan turunan keberapa gitu kan. 7 7 dan seterusnya. Kemudian kalau kita sudah memiliki fungsi transfernya, bagaimana
kita mengembalikan ke bentuk persamaan diferensialnya. Nah, seperti langkah ini ya, kalau kita perhatikan yang ini dari masukan, kemudian yang bagian bawah ini dari keluaran. Artinya keluaran ambil dari sini, ini berarti keluarannya. Yang ini berarti ini masukannya. Kemudian di sini konstantanya 1, maka di sini 1. Kemudian S kuadrat, maka ini dia harus dari turunan kedua ya, turunan kedua. Kemudian 6, konstantannya 6. Kemudian S pangkat 1, artinya dia turunan pertama. Kemudian 2, 2. Ini juga sama, 2, 1. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan diferensial yang berkaitan dengan fungsi transfer seperti ini adalah ini ya. Kemudian nomor 3, kita memiliki fungsi transfer seperti ini. Kemudian kita mau mencari tahu respon CT, keluarannya ya. Bila kita tahu masukannya berupa misalnya fungsi rem atau di sini RT sama dengan T. Maka ini kalau kita cari transformasi Laplace-nya adalah transformasi Laplace dari T per S kuadrat ya. Kemudian di sini kalau impulsif ya, maksudnya dia berupa delta Dirac, maka transformasi Laplace-nya adalah 1 ya. Nah, kita coba kerjakan yang B dulu karena ini jelas lebih mudah ya, karena RS-nya konstan. Nah, kalau RS-nya sama dengan 1, maka CS ya, ingat ya, G itu definisinya adalah transformasi Laplace dari keluarannya C, kemudian masukannya R ya. Maka C jelas sama dengan R kali G ya, G kali R. Nah, maka di sini G kali R. G-nya ini, kemudian R-nya kita pilih R-nya di sini 1, maka di sini 1 dikali ini ya tetap ini gitu ya. Nah, karena ini bentuknya tidak ada di tabel Laplace ya, kita ekspansi dulu ya, kita ekspansi parsial menjadi S plus 4 ditambah S plus 8. Nah, kita cari konstanta A dan B-nya. Caranya gampang ya, tinggal ini kali ini kali ini, jadi ini. Kemudian kita cari koefisiennya dengan melihat ke ini ya, ke kesamaan dari bentuknya. Di sini bagian pembilangnya harus sama dengan bagian pembilang di sini ya. Karena penyebutnya sudah sama. Hingga di sini A plus B kali S tambah 8A tambah 4B sama dengan S. Sehingga di sini kan S, di sini konstantanya 1 ya, jelas. Berarti A plus B ini harus sama dengan 1. Kemudian di sini tidak ada konstanta, artinya tambah 0 ya. 0 berarti di sini 8A tambah 4B ini harus sama dengan 0. Nah, kemudian kita lakukan, kita kali 4 ya, ini kali 4. Sehingga 4A ditambah 4B sama dengan 4. Ini tetap. Nah, kita lihat di sini ini bisa kita lakukan eliminasi ya. Eliminasi dengan cara dikurang. Jadi 4A dikurang 8A minus 4A, 4B dikurang 4B habis ya. 4 dikurang 0, 4. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan minus 1. 4 dibagi min 4 ya. Nah, karena A-nya minus 1, kemudian B bisa dicari dari hubungan ini ya. A plus B sama dengan 1. Berarti B sama dengan 1 min A. Nah, A-nya min 1. Berarti B sama dengan 1 min 1. Berarti B sama dengan 2.
Nah, A dan B sudah ditemukan, maka CS-nya menjadi A per S plus 4. A-nya adalah min 1. Kemudian B-nya 2 ya. B-nya 2. Sehingga CS-nya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah persamaan ini. Bentuk seperti ini sudah ada di tabel Laplace ya. Sehingga kita bisa langsung tahu bahwa bentuk umumnya adalah seperti ini kan ya. Per S min A ya. Plus A, ini transformasi Laplace, inverse transformasi Laplace-nya adalah E pangkat min A T ya. Nah, artinya di sini ini konstanta min 1 berarti min 1 dikali eksponen A min AT kalau di sini ya positif. Nah, di sini min 4A 4 ya, berarti di sini min sorry ini min 4 ya, min 4 T. Kemudian di sini 2 kali eksponen min 8 ya, min 8. Nah, oke. Lalu untuk RS-nya sama dengan per S kuadrat ya, dari bila masukannya berupa RAM dengan fungsinya RT sama dengan T gitu ya. Nah, maka sama caranya ya. Jadi kita cari C sama dengan G kali R. G-nya sudah diketahui kali per S kuadrat ya, R-nya. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ini S ya, S dibagi S kuadrat kan hilang ya. Ya, di sini per S. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti sebelumnya ya. Kita lakukan ekspansi parsial ya. Maka di sini A per S plus 4, kemudian B per S plus 8, kemudian C per S ya. Kita pisah semua. Nah, kemudian kita kalikan ya. Berarti A kali ini, A kali ini, dan A kali S ya. Berarti AS kuadrat, A kali ini dan kali ini. S kuadrat tambah 8AS dan seterusnya. Kemudian B-nya juga berarti B kali ini. Dan C berarti kali ini dan kali yang ini ya. Nah, sehingga kita dapatkan ini bentuk pembilangnya seperti ini. Nah, ini harus sama dengan bentuk ini ya, bentuknya. Berarti ini nilainya 1 ya, ini nilainya 1. Ya, ini bentuknya seperti ini sama dengan 1. Nah, ini kan konstan ya, konstanta artinya yang bagian konstanta ini nilainya 1 ya. Berarti 32C ini sama dengan 1. Kemudian di sini yang ada S-nya, di sini nggak ada S-nya, artinya konstanta di sini bernilai 0 ya, bernilai 0. Begitu juga konstanta ini juga ya, bernilai 0. Nah, lalu karena C sudah diketahui, kita masukkan ke sini ya. Masukin saja C-nya. Kemudian ini kita bagi 4 ya, bagi 4. Biar sama bentuknya dengan yang bagian atas ini ya, mirip. Jadi ini dibagi 4, 8 bagi 4, 2, 4 bagi 4, 1, 12 bagi 4, 3. 3 kali C. C-nya adalah 1/32, berarti ini 3/32 ya. Kemudian kita lakukan operasi pengurangan, atas dikurang bawah, jadilah min A min 1 min 3 min 2 ya. Sehingga A-nya kita dapatkan sama dengan min 2/32 atau sama dengan min 1/16 ya. Nah, A sudah didapatkan. Nah, selanjutnya
A sudah didapatkan, C juga sudah tahu, maka B dapat dicari dengan cara ini ya. Tinggal B berarti sama dengan ini ke sini ya, C-nya, A-nya juga sini, berarti B sama dengan min A min C. Nah, min A, A-nya min 2/32, dikali min, jadilah 2/32. Kemudian min C, C-nya adalah 1/32, berarti min 1/32. Dioperasikan jadilah 1/32 ya. Nah, sehingga bentuk C-nya sekarang menjadi sederhana, seperti ini. Nah, maka inverse transformasi Laplace ya, Laplace ya, itu adalah ya min 2/32 ya, konstanta. Kemudian di sini eksponen pangkat, ingat bentuknya, bentuk transformasi Laplace dari inverse transformasi Laplace dari S plus A ini adalah eksponen minus AT ya. Ini bentuk kalau kita lihat di tabel di transformasi Laplace, sehingga di sini hasilnya eksponen min 4T, 4T ya. Kemudian di sini min 8T, dan di sini inverse transformasi Laplace dari 1/s kan 1 ya, konstan 1. Nah, ini hasil. Jadi ini adalah hasil respon CT-nya. Respon CT-nya ya. Lalu kita beralih ke latihan soal terkait respon transien ya. Ya, kemarin ada beberapa soal ya. Misalnya ini nomor 1, kita menentukan time constant rest time dari bentuk fungsi transfer seperti ini. Kemudian ini berarti ini order 1 ya. Order 1. Nah, kemudian nomor 2 kita ingin menentukan frekuensi natural dan rasio redaman ya. Omega n dan juga V ya. Ini penulisannya agak break. Nah, ini V ya. Kita mencari rasio redaman. Nah, kemudian nomor 3, time constant, rest time, dan settling time dari bentuk seperti ini ya. Ini kalau kita lihat ini order 2 ya, order 2. Order 2. Ini juga order 2 ya. Ini juga order 2. Oke. Kita bahas satu persatu. Nah, karena ini order 1, kita kemarin sudah kita pelajari ya. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya A per S plus A. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita sudah dapatkan bahwa time constantnya adalah 1/A, rest time-nya adalah 2,1/A, dan settling time-nya adalah 4/A. Nah, sekarang kita cocokkan di sini. Berarti kalau fungsi transfernya seperti ini, maka A-nya adalah 16 ya. A-nya 16 berarti ya faktor time constantnya berarti 1/16. Ini ya, A-nya 16. TR juga kita tinggal hitung, dan settling time kita dapatkan seperti ini. Dan nomor B juga sama ya, caranya juga sama dan mudah ya. Nah, kemudian pertanyaan lanjutnya adalah gambar diagram blok dan respon keluaran ya bila masukannya berupa sinyal step. Nah, maka blok diagramnya jelas seperti ini ya.
RS misalkan RS ini adalah masukannya, kemudian CS ini adalah keluarannya gitu ya. Nah, kalau masukannya sinyal step artinya RT-nya gitu ya. RT-nya masukannya ini UT. UT ini adalah simbol dari fungsi step. Nah, di sini fungsi stepnya di T0 ya, artinya lebih dari T lebih dari 0 nilainya 1 dan T kurang dari 0 nilainya 0. Nah, sehingga transformasi Laplace-nya adalah seper S ya. Nah, selanjutnya mencari CS. Nah, ini kita bisa cari dengan dari definisi fungsi transfernya ya. Ingat G sama dengan keluaran ya. Dalam hal ini keluarannya adalah C dibagi masukannya R ya. Nah, sehingga C sama dengan RG ya, GR ya. Nah, GR. Nah, G-nya sudah diketahui ini. Ini. Kemudian fungsi stepnya RS-nya seper S ya, berarti di sini dikali seper S. Oke, kemudian kita bisa lakukan ekspansi juga ya, sama ekspansi parsial juga. Nah, caranya mungkin kita lewat saja ya. Saya kira mudah dan bisa lah ya, kalian semua bisa mendapatkan konstanta A dan B-nya ini dengan mudah gitu ya. Nah, artinya di sini kita dapatkan B-nya 1, A-nya juga A-nya min 1 ya. Berarti di sini A-nya min 1, B-nya 1. Nah, inverse transformasi Laplace dari ini jelas adalah minus 1 ya konstantanya. Pengalinya min 1. Kemudian di sini plus 16, maka di sini min 16T ya. Plus 1. Nah, ini adalah plus ini 1 ya. Inverse transformasi Laplace-nya seper S itu akan 1. Kemudian yang seper S plus 1 juga sama ya caranya. Sama persis. Kita dapatkan C-nya seperti ini gitu ya. Nah, kalau ini kan kita sudah dapatkan respon C-nya ya, respon CT. Respon CT-nya seperti apa? Nah, umumnya kita perlu juga tahu grafiknya ya, bentuk gambarnya seperti apa sih. Nah, yang perlu kita pahami adalah untuk orde 1 fungsinya selalu seperti ini ya, selalu eksponensial seperti ini naiknya. Nah, sedangkan nilainya tentu kita cari saja, misalnya nilai maksimumnya ini kita cari dalam kondisi tunak ya, atau di T yang sangat besar. Nah, sehingga kalau T-nya di sini tangga, ini kan pangkat minus tangga berarti sangat kecil ya. Nah, kalau sangat kecil ini bisa diabaikan sehingga ini hasilnya 1 ya. Berarti nilai maksimumnya CT ini adalah 1. Kemudian tadi sudah kita dapatkan bahwa mana tadi? Nah, ini time konstannya adalah seper 16. Yang bentuk ini time konstannya 1. Maka kalau dilihat ya, kalau dilihat definisi dari time constant itu adalah ketika sistemnya sudah berubah hingga 63% ya. Nah, dalam hal ini 63%-nya itu ada di sini. Nah, kalau kita tarik garis ke sini dan kemudian perpotongan garisnya kita tarik ke bawah. Maka ini adalah time constantnya ya, nilainya per 16. Nah, untuk sketsa grafik itu kita harus tahu ya bagaimana cara menggambar grafiknya. Nah, untuk orde 1 ini jelas bentuknya pasti seperti ini ya. Pasti eksponensial seperti ini.
entah itu naik atau turun gitu ya nilainya. Nah, yang bentuk ininya juga sama ya, oke, kecoret. Yang ini juga sama cara menggambarnya. Pertama kita cari nilai maksimumnya berapa, kemudian saat 63% itu ada di T berapa. Nah, di sini ketemu T sama dengan 1. Nah, itu dia nilainya 0,3 atau 63% ya. Nah, selanjutnya kita beralih nomor 2, ini adalah order 2 ya. Order 2 kita sudah kemarin pelajari bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi omega n kuadrat per s kuadrat tambah 2 si, ini kita sebutnya si aja lah ya. Kemudian omega n s ditambah omega n kuadrat. Nah, kalau kita bandingkan ya bentuk ini dengan bentuk persamaan order 2-nya seperti ini, maka di sini omega n-nya adalah 16 ya. Omega n kuadratnya adalah 16. Hingga omega n sama dengan 4 ya. Kemudian dari bagian bawah ini kita mendapatkan informasi 2 si omega n ya, sehingga 2 si omega n ini nilainya harus 32. 32 ini dari sini ya. Nah, sehingga didapatkan si sama dengan 4 ya, sama dengan 4. Yang kedua yang ini juga caranya sama ya, seperti sebelumnya. Hanya di sini kita dapati omega n-nya sama dengan 4 dan C-nya sama dengan seperempat ya. Nah, selanjutnya kita coba mencari respon CT-nya ya. Respon CT-nya. Pertama pertanyaannya kan gambar blok diagram ya, gambar blok diagram, kemudian cari respon keluaran. Nah, di sini ini adalah blok diagramnya ya. Jelas ini masukan gitu ya. Ini keluaran dan bagian tengahnya ini adalah fungsi transfernya. Nah, lalu ketika kita lihat tadi kasus ini omega n-nya 4, kasus yang ini dulu ya. Ketika ini omega n-nya 4, kemudian C-nya seperempat ya. Berarti di sini omega n 4, C-nya seperempat. Nah, karena rasio redamannya ini nilainya antara 0 dan 1, maka dia respon berupa respon underdam atau teredam ya, dalam kondisi teredam. Nah, minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu kita sudah temukan ya solusi umum, solusi dari fungsi respon ya, solusi dari respon sistem ya, respon CT ini ya, itu solusinya seperti ini gitu ya. Untuk kasus underdam, ini untuk kasus underdam solusinya seperti ini. Maka tinggal kita masukkan nilai-nilainya, nilai C dan omega n-nya. Kita masukkan C-nya seperempat, oke. Kemudian omega n 4 ya, kita masukin semua. Maka didapat fungsinya seperti ini. Oke. Kemudian, nah untuk selanjutnya yang nomor selanjutnya ini ya, mana tadi? Yang ini
yang ini ya. Nah, itu adalah karena C-nya lebih dari satu ya, maka dia termasuk ke dalam kasus overdam atau terlalu teredam gitu ya. Nah, solusinya 2 minggu lalu sudah kita dapatkan seperti ini ya solusinya. Maka ya kita tinggal masukkan saja omega N-nya masuk loop ke sini. Kemudian C-nya 4. 4 kita hitung di sini ya. Ini berapa? Kemudian eh, di yang di sini juga sama ya, omega N ya. Ini omega N kali ini. Ini masukin omega N yang 4 dan di sini 4 kuadrat min 1 ya dan lainnya. Maka bisa kita hitung bahwa fungsinya menjadi seperti ini ya. Oke. Nah, tentu saja kalau kita mau plot secara manual ya, ini akan susah ya. Nah, biasanya kita perlu bantuan aplikasi ya, perangkat. Nah, misalnya menggunakan Excel gitu ya, kita hitung manual hitung secara matematis di situ gitu ya. Nah, kemudian gambarnya bagaimana? Nah, ini respon yang kalau responnya seperti ini yang sudah kita dapatkan ya di sini. Kita dapatkan responnya seperti ini. Maka kalau kita plot ya, kalau kita plot pertama kita cari tahu dulu batas atasnya di mana sih? Apakah dia stabil atau tidak stabil? Nah, sistem yang tidak stabil itu nanti nilainya terus bertambah gitu ya, terus bertambah, nggak mencapai kondisi setimbang ya. Jadi nah bentuknya karena ini bentuk overdam 2 minggu lalu sudah kita dapatkan ya solusinya seperti apa. Kemudian plotnya juga ya, plotnya bakalan bentuknya seperti apa. Nah untuk overdam ini bentuknya pertama dia naik, karakteristiknya naik sampai melewati posisi stabilnya dia. Ya, posisi stabilnya kan kita dapatkan 1 ya. Nah, dia melewati kemudian turun lagi dan berayun di sekitar stabilnya di mana gitu ya. Nah, identifikasinya di sini 1 ya, 1 ketika tunak. Nah, kemudian kita bisa identifikasi nih, dia motong di T berapa ya. Ini sumbu waktu ya, ini sumbu waktu. Sumbu waktu. Nah, kira-kira motong di waktu keberapa ya? Tentu di sini juga ada titik potongnya lagi. Mungkin di sini ada titik potong dan seterusnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya menentukan titik potongnya? Nah, kalau kita lihat ini kan nilai 1 ya. Nah, 1 dikurangi berapa biar nilainya tetap 1. Berarti kan dikurang 0 ya. Nah, gimana cara membuat bagian ini menjadi 0? Eksponen min T tentu tidak menjadi 0 ya kalau T-nya kecil gitu ya. Kalau T-nya gede mungkin bisa kita abaikan ya nilainya. Tapi di sini secara umum maka di sini yang membuat nilai ini menjadi 0 adalah ketika 1/15 akar 15 sin sesuatunya ini ditambah cos theta ini harusnya bernilai 0 ya. Nah, kalau yang di dalam kurung kurawal ini 0 ya, di dalam ini 0, maka nilainya menjadi 1 ya, C-nya menjadi 1. Nah, sekarang kita lihat apa yang membuat
ini menjadi 0 ya, berarti min ini ke sana jadi min cos theta, kemudian sin dibagi cos jadi tangen theta ya. Nah, berarti di sini tangen theta sama dengan 1/16 akar 15 T sama dengan min akar 15. Nah, perlu diketahui bahwa tangen ya, berarti tangen tan dari N kali Pi ditambah X ya. Ini hasilnya selalu N kali Pi ya. Ini hasilnya pasti N kali Pi. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga tangen minus ya, minus N kali Pi tambah X ya. Ini sama dengan tan X ya, tan X juga. Ya, ini tan X juga nilainya ya, tan X. Oke. Hingga di sini tan sudut yang ada di sini. Nah, ini kita jumlahkan, kita dikurang NP, karena dikurang NP pun nilainya akan tetap sama gitu ya. Jadi ini ada kelipatan N ya, yang nilainya membuat nilai tangan ini bernilai min akar 15. Nah, kemudian kalau kita hitung-hitung, dan N-nya ini berlaku untuk ganjil ya. So, ini karena tangan, N-nya ini harus ganjil. Kalau nggak ganjil nilainya nggak sama gitu ya. Sehingga kita dapatkan ketika N-nya 1, T-nya 7,5, N-nya 3 sama dengan 33,5. Hingga ini kita bisa pastikan bahwa titik potong pertama kali ini ya nilainya di T sama dengan 7,53. Kemudian titik potong yang kedua atau dalam hal ini N sama dengan 3, maka di sini ya, ada di sini. Nah, bagaimana untuk respon yang ini ya, yang overdamp ini? Nah, yang untuk overdamp ini juga 2 minggu lalu sudah kita ini kan ya, sudah kita jelaskan bahwa untuk overdamp nanti kasus overdamp ini bentuk sinyal keluarannya seperti apa gitu ya. Nah, kurang lebih hasilnya pun akan sama ya, dengan yang sekarang ini pun hasilnya akan sama, bentuknya seperti ini ya, naik secara mungkin eksponensial, tapi di sini hiperbolik ya. Di sini rumusannya sin hiperbolik dan cos hiperbolik. Nah, Anda bisa ini ya, Anda bisa lakukan plot sendiri menggunakan Excel misalnya, dan atau software untuk plot lainnya gitu ya. Nah, ini sisi atasnya batas atasnya juga tetap sama ya, ketika theta, hingga di sini kalau kita masukkan ini nilainya 1 ya. Hingga ini batasnya 1. Nah, kemudian kita juga habis nomor 3 ini ya. Kemudian nomor 3 kita diminta untuk menentukan time constant, rest time, dan settling time dari fungsi transfer seperti ini. Di transfer seperti ini kalau masukannya berupa step. Nah, kalau kita lihat ini order 2, maka kita bisa identifikasi bagian ini adalah omega n kuadrat, sehingga kita dapatkan omega n sama dengan 2. Nah, lalu di bagian bawah ini adalah 2 si kali omega n. Nah, sehingga di sini 2 si omega n sama dengan 4 ya, 4. Kemudian kita masukkan omeganya berapa? 2. Maka kita dapatkan C-nya sama dengan 1 ya. Nah, kalau 1 C-nya
sudah dijelaskan ya di 2 minggu sebelumnya, untuk nilai VC1 maka dia tergolong ke dalam kasus teredam kritis ya, critically damned. Nah, juga sudah diturunkan hasil responnya seperti apa ya ketika masukkan step. Ini ketika masukkan step responnya seperti apa. Nah, kita sudah dapat seperti ini ya, respon C sama dengan 1 min eksponen min omega n kali T dikali omega nt plus 1. Nah, sekarang menjadi ada kendala ini ya, ada kendala dalam menentukan time konstannya nanti. Nah, kalau kita perhatikan, maka waktu tunaknya saat tunak artinya kita mencari nilai maksimum dari C-nya ini. Nah, saat T menuju T hingga maka nilainya 1. Oke, tetap seperti sebelumnya ya, nilainya 1. Nah, maka ketika T sama dengan time constant, maka dia harus secara definisi dia harus sudah meraih, sudah naik atau sudah berubah hingga 1 min pangkat min 1. Nah, sehingga ini T-nya kita ganti dengan tau ya. Ini harus sama dengan definisi time constant tadi ya, 1 min pangkat min 1 dikali C max-nya. Nah, kebetulan C max-nya 1, berarti di sini 1 min pangkat min 1. Nah, jadi kita dapatkan persamaannya seperti ini. Ini sama dengan 1 min pangkat min 1. Berarti satunya bisa hilang. Sehingga kita dapatkan persamaan akhirnya seperti ini. Pangkat min 2 tau kali 2 tau kali 1 sama dengan pangkat min 1. Nah, ini secara analitik susah ya kita mengeluarkan taunya bagaimana, nilainya berapa. Nah, tapi kita bisa mencari nilai taunya ini, time constantnya ini dengan cara perhitungan numerik ya. Nah, hasil yang kita dapatkan dari perhitungan numerik itu adalah tau sama dengan 1,073 ya. Dari mana caranya? Nah, cara perhitungan numeriknya adalah sebagai berikut. Oke, jadi kita sudah ini ya, mendapatkan persamaannya seperti ini. Nah, bagaimana kita mencari nilai to dari sini ya? Nah, ini kan sebetulnya sama dengan berarti min ini harus nilainya 0 ya. Nah, caranya kita buat di sini waktu, di sini nilainya. Nah, di taunya misalnya 1, maka nilainya anggaplah ini fx ya. Ini f tau ya. Anggaplah ini f tau-nya. Jadi di sini f tau-nya ya. Nah, kita mau mencari f tau yang bernilai 0 ya. Nah, kalau f tau bernilai 0, maka itulah solusinya gitu ya. Solusi dari persamaan ini gitu ya. Jadi coba kita cari dengan cara eksponen min 2 kali tau, taunya adalah ini. Nah, kemudian kali 2 kali tau, taunya ini ditambah 1. Kemudian dikurang eksponen pangkat min 1 ya. Eksponen min 1. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita tarik sampai f-nya, f tau ini bernilai 0 ya. Ini berarti kita jumlahkan ini tambah 0,1 misalnya. Dan kita tarik.
Just sudah 0 ya. Berarti ini sudah terlewat ya. Kira-kira ada di, nah ini 0,03, ini sudah minus, berarti nilai 0 itu ada di antara ini dan ini ya, di antara ini dan ini nilai nolnya, sehingga kita bisa potong dulu. Kemudian kita buat lebih teliti. Tadi kan penjumlahnya 0,1 ya. Nah, sekarang kita buat lebih teliti sehingga ini ditambah 0,01 dan tarik belum nih. Nah, ini sekarang sudah ada minus. Berarti nilai 0 ada di antara nilai ini dan nilai ini. Ini bisa kita buat lebih teliti lagi gitu ya. Nah, ini berarti ini positif, ini negatif. Berarti nilai 0 ya ada di antara ini dan ini. Tapi kalau kita perhatikan ini sudah cukup ini ya, sudah cukup mendekati 0 ya. Sudah mendekati 0 nih nilai ini. Sehingga kita bisa aproksimasi nilai tau-nya ini ya. Berarti nilai tau-nya 1,073 yang merupakan solusi dari persamaan ini ya. Jadi solusi persamaan ini adalah tau-nya 1, berapa tadi? 73, 1,73 ya. 1,73. Nah, ini adalah time constantnya. Jadi sudah kita dapatkan time constantnya adalah 1,73 ya. 1,073. Nah, begitulah cara menghitung, mencari T ya, mencari tau dari persamaan yang sulit gitu ya. Jadi kita bisa gunakan dengan metode cara numerik tadi ya. Hanya cukup bantuan Excel kita sudah bisa mencari solusinya gitu ya. Nah, oke, jadi untuk pembahasan soalnya sampai sekian ya, sampai sekian. Kemudian 3 soal ini adalah untuk tugas ya, untuk tugas dan dikerjakan. Nah, nanti dikumpulkan melalui email ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan bagian ini ya, bagian ini seperti yang tadi ya, seperti yang tadi, sama persis. Cuma ini kan baru kita menghitung time konstannya. Nah, di sini yang untuk dijadikan tugas ini menghitung rest time dan settling time-nya ya. Dengan definisi 5%. Artinya apa? Nah, settling time 5% ini artinya ketika sistemnya sudah mencapai 95% ya. Sudah mencapai 95%. Oke. Jadi ini tugasnya, silakan dikerjakan dengan waktu yang ditentukan, kemudian dikirim melalui email yang diberikan. Oke, terima kasih.